Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah. Kali ini kita akan membahas cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami cara perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin atau vegetatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau regeneratif. Nah, yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia, dan vegetatif buatan perkembangbiakan tidak kawin dengan bantuan manusia. Vegetatif alami itu diantaranya yaitu spora. Spora adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Spora yang sudah matang akan pecah dan butirannya akan bertebaran dan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh spora yaitu paku-pakuan, lumut, dan jamur. Yang kedua yaitu umbi. Umbi adalah alat perkembangbiakan tumbuhan, dan umbi juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi dibagi menjadi tiga, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu tunas. Tunas yaitu tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Tunas ada berapa macam, yaitu ada tunas akar, tunas batang, dan tunas daun. Yang keempat yaitu rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Contohnya yaitu kunyit dan jahe. Yang terakhir yaitu geragi atau stolon, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contohnya itu stroberi dan arbe. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ini terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini yaitu ada stek, mencangkok, okulasi, dan manten. Nah, yang pertama kita bahas yaitu stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya yaitu potongan batang, tangkai, daun, dan pucuk. Contoh tanaman yang bisa di stek yaitu ada singkong dan tebu. Yang B yaitu mencangkok. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada tanaman berbiji dikotil atau berkeping dua. Nah, untuk mencangkok, kalian harus membersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar kurang lebih 5 cm. Kemudian, tutup dengan tanah yang subur dan dibungkus. Selanjutnya, cangkokan disiram setiap hari sampai tumbuh akar dan siap ditanam. C yaitu okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain. Contoh tanaman yang bisa diokulasi yaitu mangga. Dan selanjutnya yaitu D, mengenten atau menyambung, merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman sejenis. Contohnya itu tomat dan poka. Yang E yaitu merunduk atau merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah. Contohnya itu ada tebu dan apel. Yang terakhir yaitu F, kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanah dan ruang khusus. Nah, kultur jaringan ini digunakan untuk menghasilkan tanaman baru. Tapi kultur jaringan ini jarang digunakan karena dia membutuhkan biaya yang besar. Yang regeneratif yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan berupa benang sari dan sel kelamin betina yang berupa putih. Perkembangbiakan generatif itu ditandai dengan adanya pembuahan. Nah, pembuahan itu adalah proses peleburan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot atau bakal buah.
Nah, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki serangga yang dihinggapinya. Nah, sampai di sini anak-anak Ustazah sudah paham kan apa itu perkembangbiakan vegetatif alami, apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan, dan apa itu perkembangbiakan generatif. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.